Kalau dipanggil nanti mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini kita diberi sehat walafiat, bisa sholat subuh berjamaah, bisa zikir, bisa doa, bisa hadir majelis ta'lim. Mudah-mudahan senantiasa kita diridhai oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi nikmat oleh Allah, dan mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, dan istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah sampai di akhir hayat husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini, yang udzur tidak bisa hadir, mudah-mudahan yang udzurnya sakit diberi sehat, yang ada masalah mudah-mudahan diangkat masalahnya, mudah-mudahan selagi senantiasa mendengarkan ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan rahmat ke rumahnya masing-masing, atau yang di jalan, atau yang di toko, di warung, mudah-mudahan semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus yang masih di jalan, dari masjid, dari musola sebelah atau dekat Nurul Akhyar, dari rumah yang sekeliling Nurul Akhyar atau dari yang jauh, mudah-mudahan Allah lipatkan pahalanya, dan usahanya masih mau hadir, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah, setiap langkahnya dihapus dosa-dosanya oleh Allah, dan dikabulkan hajatnya, dan sampai Masjid Nurul Akhyar mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang mudah dan barakah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semua hajatnya mudah-mudahan diluruskan dan dikabulkan oleh Allah sampai di akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan sambung ta'lim kita, yaitu dalam mencari kecintaan dan rahmat kasih sayang dari Allah. Dengan apa? Tidak ada lain dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Kita pelajari ini sunnah. Setiap harakat kita pasti ada sunnah. Setiap perbuatan yang wajib pasti Allah kasih ada yang namanya sunnah. Dari mulai syahadat kita wajib hanya sekali, tapi sunnahnya berulang kali kita menyebut lagi, ingat kebesaran Allah, menyaksikan sambil mengucapkan la ilaha illallah, sambil mengucapkan asyhadu an la
illallah. Apalagi kalau Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ulang sunnah. Habis wudu, keluar dari wudu, tempat wudu, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni. Allah syahadat diulang. Salat banyak, salat sunnah, belum lagi sebelum salat, di dalam salat yang kita pelajari saat ini. Kemudian zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang diberi nama diperhalus namanya hadiah. Ini semuanya sunnah-sunnah pendekatan diri kepada Allah. Puasa ada wajib Ramadan, di luar itu ada sunnah, ada puasa apalagi ayyamul bid, ada lagi puasa syukur, ada lagi puasa macam-macam, ada yang puasa terakhir adalah puasa Nabi Daud dan seterusnya. Puasa banyak. Setelah itu ada haji yang wajib hanya sekali. Yang kedua ada yaitu sunnah, terus umrah, begitu juga itu ada yang wajib sekali, tetapi yang lainnya sunnah. Jadi sunnah itu lebih banyak daripada wajibnya. Coba bayangkan secara logika, kenapa? Karena Allah cinta kepada kita agar kita balas kecintaan Allah kepada kita. Balaslah cintanya Allah, kasih sayang Allah. Dengan apa? Dengan menghidupkan sunnahnya Rasul. Makanya kita belajar ini panjang masalah sunnah-sunnah. Wajiban ada, tetapi sunnahnya lebih banyak. Karena apa? Kita umat Islam itu diajarkan kasih sayang. Nah, kasih sayang, kecintaan, balas dengan kecintaan. Allah telah mencintai kita sebelum kita ada. Betul atau betul? Nah, kita diajarkan sebagai manusia yang tahu diri. Kalau dikasih, terima kasih. Jangan yang ngeluh, jangannya Allah cuma gini, Allah gini. Ingat kebaikan siapa yang terbanyak? Tidak ada lain kecuali kebaikan Allah. Setelah itu kebaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingatkan oleh Allah. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kita jangan banyak ngeluh. Sudah banyak kebaikan-kebaikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jangan menyusahkan diri Anda. Kalau Anda mau menghitung nikmat Allah yang begitu banyak, kalian seumur hidup hanya untuk menghitung saja. Enggak usah sholat, enggak usah zakat, enggak usah kerja. Hitung aja nikmatnya Allah. Umur Anda tidak bakal cukup. Yakin apa tidak? Coba duduk aja kita ini, duduk sekarang di masjid ini. Masya Allah, masjid ini orang duduknya kita berapa nikmat sudah dikasih sama Allah. Sampai duha untuk ngitung nikmatnya Allah nggak bakal bisa. Masih banyak lagi yang belum terima. Kita bisa duduk, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa duduk aja, nikmat apa tidak? Apalagi seger. Dalam duduk, nafas nggak? Ototnya bergerak apa tidak? Sarafnya, jantungnya, matanya, subhanallah, matanya bergerak apa ngantuk? Alhamdulillah. Nah ini subhanallah, telinganya bisa dengar enggak? Subhanallah. Ada yang sakit telinganya? Enggak ada. Nikmat apa tidak? Coba yang di rumah, ada yang lagi sakit, giginya, ininya, wah, ini baru yang zahir. Belum lagi nikmat yang lebih hebat adalah apa? Yakin kita beriman kepada Allah. Itu yang mahal. Kita datang ke masjid untuk apa? Kalau nggak ada iman kepada Allah, kira-kira datang nggak ke masjid? Yang iman aja ada yang nggak datang ke masjid.
apalagi yang tidak beriman. Coba bayangkan, yang datang ke masjid pasti secara zahir beriman kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum, kalau kalian melihat orang yang taraddad di masjid, fashhad lahu bil iman, ketahuilah, saksikanlah dia itu orang yang beriman. Ini Rasulullah menyuruh. Karena nggak mungkin ke masjid dia tidak beriman, kecuali kalau niatnya lain. Nah, itu lain. Tapi secara umum ke masjid paling dia bilang mau apa? Mau sholat. Mau sholat berjamaah. Mau hadir ta'lim. Sebetulnya itu apa? Lagi tajdidul iman. Iman kita kepada Allah. Kalau sudah iman kepada Allah, berarti ingat kepada Allah. Udhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingat kepada aku ingat kepada kalian. Apa? Ingatnya kita membesarkan Allah. Kalau ingatnya Allah, kira-kira apa? Membesarkan kita. Yaitu ingat, karena Allah Maha Kaya. Kalau orang kaya ingat sama yang miskin, sama yang lemah, sama yang dhaif, sama orang yang fakir, kira-kira ingatnya cuma diingat apa dikasih bantuan? Kira-kira dorong kaya baik, ingat sama temennya yang miskin, yang ini itu, terus orang yang miskin itu ingat kepada dia. Kira-kira kalau orangnya itu kaya baik, kira-kira ingat cuma ingat apa dikasih bantuan? Paling tidak, alaka hajah, apakah kamu punya hajat? Paling tidak. Kalau yang lebih baik lagi, pasti dia sudah tahu hajatnya, nggak perlu. Udah tahu bahwa dia ini adalah miskin. Kira-kira pulang dikasih apa tidak? Allahu Akbar. Inilah iman. Iman kepada Allah. Dikasih, kita perlu ilmu, kasih ilmu. Perlu bantuan ibadah, iman supaya kuat, kasih. Perlu rezeki, kasih. Cuma kitanya tidak merasa. Makanya kalau sudah selesai, kita alhamdulillah. Mana yang kita inginkan? Tenang, Allah pilihkan pasti yang yakin apa tidak? Nanti ada jalan. Ada jalannya yakin. Allah nggak pernah bohong. Bahkan diajarkan dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluar. Apakah Allah pernah bohong? Yang keras. Belum ditanya. Apakah Allah pernah bohong? Nah gitu, jangan kalah yang di rumah pada jawab. Mana bohongnya Allah? Allah janji langit, bumi, matahari, hujan, semuanya diatur oleh Allah. Dari dulu matahari sampai detik ini istiqomah apa tidak? Memenuhi janjinya apa tidak? Kok pelan? Emangnya tanya presiden memenuhi janjinya apa enggak? Kalau kemarin di TV banyak awalnya baik, ini pada ngomong di TV, betul lah betul. Di berita, dulunya janjinya begini, dulunya baik, dulunya sederhana, dulunya ini, ujung-ujungnya naik. Kemarin ada nggak di TV itu? Apa jawabannya? Dulunya katanya begini, dulunya begini, dulunya begini, ternyata ujungnya naik. Kemarin di TV itu ada dialog, betul betul. Dulunya kalau naik pesawat ekonomi yang kelas di belakang. Ada apa tidak? Tuh kalau pakai pakaian yang murah, bahkan disebutin kemarin di TV, ini di TV ngulang, siaran ulangan. Ada apa tidak? Dibilang dulunya masuk gorong, itu disebutin semuanya. Tapi sayang ujungnya, itu berdialog, diam semuanya orang-orang di situ. Masya Allah, ini titik. Ini condet, nggak tahu di kamu rambutan. Sama. Kok samanya pelan? Sama apa? Sama banget. Itulah manusia, ini contoh aja. Kita nggak mau, kita sendiri mungkin banyak salah. Tapi itu janji. Tapi Allah dari sebelumnya Nabi Muhammad
bahkan sebelumnya Nabi Isa, bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya Nabi Nuh, bahkan sebelumnya Nabi Adam. Sudah diciptakan belum matahari? Sudah. Tepat apa ada meleset? Dari dulu sampai sekarang. Dan nanti Allah berjanji yang biasa terbit dari timur ke barat nanti akan timbul dari barat ke timur. Habis dunia. Percaya apa tidak? Allah. Itu baru matahari yang jelas. Belum lagi yang lain-lainnya. Janji manusia pasti mati. Kira-kira ada yang enggak mati? Ada enggak? Berarti kita tinggal tunggu. Tinggal tunggu antri ya. Tinggal tunggu udah. Pasti ada yang berani mengatakan saya tidak bakal mati. Ada berani ngomong gitu? Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh, itu Nabi Khidir katanya masih hidup, tapi bakal mati apa tidak? Mati semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ya Allah terus kita bersyukur bahwa janji Allah semuanya bakal mati. Kenapa? Karena supaya kesombongan hilang. Karena kalau yang nggak mati biasanya tambah tua, tambah sombong. Ada apa tidak? Asik. Sampai aturan-aturan manusia itu suruh dibatasi. Hatta presiden nomor 1 aja suruh dibatasin. Kenapa? Takut arogan, takut otoriter. Betul. Takut jadi makanya dulu ya enggak, setelah reformasi dibatasin cuma 2 periode. Kenapa? Karena takut kalau nggak dibatasin takutnya nanti otoriter, akhirnya jadi diktator. Batasin, ada yang mau berusaha nggak bisa. Masya Allah, tegas apa tidak kira-kira? Terjadilah kejadian yang bermacam-macam. Puncaknya dari itu dicegah. Dohirnya ya, kita bicara dohirnya. Betul apa betul? Akhirnya terjadi apa yang kita lihat. Itu baru dibatasin, baru sedikit. Gimana kalau dia tidak mati? Baru jabatan. Kadang-kadang orang dikasih jabatan tapi tidak bisa melaksanakan jabatan. Ada apa tidak? Ada. Subhanallah, kasih wewenang, nggak bisa, sakit. Betul apa betul? Maka dengan sangat terpaksa digantikan karena ada apa tidak? Tidak bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, Anda baru dilantik tapi besok harus bisa apa tidak? Bisa. Itu baru sakit. Gimana kalau yang nyebut mudah-mudahan panjang umur, karena semuanya paham. Gimana kalau udah didoain nggak apa-apa. Ya enggak? Bisa enggak kira-kira melaksanakan tugasnya? Bisa apa tidak? Enggak bisa lagi. Ini semuanya sudah janji Allah apa tidak? Pasti datang apa tidak? Kapan datangnya? Allah yang maha tahu, yang terbaik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Makanya jangan terlalu takut mati. Minta panjang umur boleh, tapi minta juga husnul. Kenapa kau minta husnul khatimah? Minta panjang umur aja. Minta husnul khatimah karena Allah pasti memilihkan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan husnul khatimah. Karena kita sudah yakin bahwa kita bakal mati. Minta panjang umur boleh, tapi jangan minta panjang umur yang tidak bakal mati. Itu namanya permintaan yang mustahil.
Kalau kita aturan manusia aja permintaan yang mustahil, presiden minta atau orang-orang sekitar presiden minta, tidak bisa gara-gara aturan manusia. Padahal aturan itu bisa dirubah apa tidak? Bisa, tapi tidak bisa. Ini yang terjadi. Betul loh, betul. Padahal kalau seandainya dirubah, bisa menjadi bisa. Yang 2 menjadi 3 karena kondisi COVID, karena alasan 1000 alasan, atau karena kehebatannya dia, maka yang tadinya harus 2 periode menjadi 4 periode atau seumur. Bisa apa tidak aturan dirubah? Kayaknya jawabnya lemes, soalnya ada 2, ada yang bisa, ada yang enggak. Ingat enggak? Yang belum sampai 40 tahun tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden, dirubah aturan menjadi bisa apa tidak? Berarti bisa enggak? Tapi yang satu lagi 30 tahun mau jadi wali kota atau bupati atau gubernur, harus lebih dari 30 atau sudah memasuki 30 tahun, dirubah menjadi 30 tahun ketika dilantik. Tidak bisa. Wow. Betul atau betul? Tidak bisa. Walaupun MA bilang begini, MK mengatakan begini, tidak bisa. Wah, ribut. Ingat gak sih? Kejadian di mana? Sampai pagar DPR itu jarang lepas kuat, luar biasa. Kemarin jebol apa tidak? Gara-gara itu. Subhanallah, gara-gara itu akhirnya bisa apa 30? Bedanya dikit aja, bulan. Subhanallah. Bedanya bulan. Tadinya aturan harus 30 ketika mendaftar. Dirubah oleh MA boleh karena permintaan supaya ketika dilantik kira-kira Januari. Ini umur sampai 30-nya baru Desember. Akhirnya MK buat lagi aturan tengah-tengah antara ini dengan ini. Ketika bukan daftar tapi ketika diterima, ketika menjadi calon. Nah, diterimanya calon ini pada bulan September, masih belum sampai Desember, berarti 3 bulan kurang 30 kurang berapa bulan? Kalau seandainya lahirnya Desember, hitung Oktober, November, 3 bulan aja nggak bisa, bubar apa tidak? Padahal sudah disiapin di gubernur sini, bisa apa tidak tuh? Semuanya sudah di tangan kayaknya. Tapi kalau Allah mengatakan tidak bisa walaupun bedanya berapa bulan. Ini jabatan yang sebentar, yang ringan. Bagaimana kalau Allah mengatakan tidak bisa, ajal kamu datang? Wah, selesai apa tidak kira-kira? Kadang-kadang sakit yang luar biasa, datang nggak bisa apa-apa. Nah, ini kekuasaan, hakikatnya kekuasaan siapa? Terjadilah apa yang terjadi setelah itu. Betul atau betul? Sampai akhirnya ada berita jet lah, pesawat jet tanggal 18, pada lupa tanggal 18 hari konstitusi itu hari jet. Paham nggak? Hari konstitusi Indonesia hari tanggal berapa? Kalau 17 hari kemerdekaan, hari konstitusi 18 digunakan untuk melanggar konstitusi. Coba bayangkan, 18 Agustus, betul atau betul? Saya nggak tahu waktu pergi, tahunya dari dianya ngaku pada tanggal 18 di depan kantor KPK. Itu kejadian tanggal 18. Oh, berarti tanggal 18. Ada nggak sih TV-nya? Kayak nggak ada di sini. Ada nggak? Ada nggak? Kok adanya pelan? Gitu, satu mewakili semuanya. Ini supaya kita ingat apa? Nikmat daripada Allah Jalla Jalla. Ini contoh
contoh-contoh ini semuanya dibuat oleh Allah sayang dengan bangsa Indonesia supaya jelas nikmat Allah, apalagi yang kalian bohongkan. Allah segala-galanya ngatur, mau ngomong kayak apapun nggak bisa, nggak bakal bisa kalau Allah mengatakan nggak bisa, dan Allah akan hancurkan semuanya ini. Yang tinggal hanya Allah. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena supaya kita berlindung kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada jabatan, jangan bergantung dengan kekuatan. Bergantunglah kepada siapa? Bergantung kepada siapa? Bagaimana bergantung kepada Allah dan Allah sayang kepada kita? Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Yang kita pelajari ini, arahnya kemana? Kok lari? Bukan lari, bahwa kita melihat, subhanallah, padahal sudah tinggal di tangan. Betul loh, betul. Bahkan dia sendiri sudah mengatakan, saya melawan siapa-siapa saja, RK ke, ini ke, itu ke, bisa. Ada apa tidak kira-kira? Tahu-tahu keluar aturan, unblock semuanya. Baru aturan manusia yang sudah dirubah, yang merubah manusia sendiri bisa. Tapi kalau aturan Allah bisa apa tidak? Ini gantunglah kepada Allah, dekat kepada Allah. Semuanya bagi Allah itu mudah. Semuanya bagi Allah itu mudah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan berbuat sesuatu jadi, maka pasti jadi. Kalau manusia belum, ini kan kemarin yang pertama jadi, yang kedua padahal sama apa tidak? Orangnya sama, yang kejadiannya kakak beradik, keluar dari perut yang binnya sama, keinginannya mirip. Kalau bilang sama enggak. Betul loh, betul. Tapi bisa satu terjadi, satu terjadi apa tidak? Yang sudah jelas ini, yang sudah jelas. Satu terjadi apa tidak? Jadi satu. Ini ke depan masih ada lagi, jadi apa tidak itu urusan Allah. Tunggu aja tanggal mainnya. Paham apa tidak? Tapi yang lewat jelas di mata kita. Ini Allah suruh melihat begini, melihat dan memikir. Subhanallah, orangnya sama, keluarganya sama, ya enggak? Dulunya pedagang hampir sama, hampir martabak sama apa tuh? Ya, kan hampir sama apa tidak? Ini sama, betul loh, betul. Ini tapi satu jadi, satu Allah. Ini kita berpikir, kok bisa ya? Kalau orangnya sama, anunya sama, logikanya harusnya satu jadi, satu jadi. Tapi yang terjadi apa? Terjadi apa tidak? Tidak. Nah, ini pelajaran untuk kita. Bukan kita mau menjelekkan dia, enggak. Subhanallah. Kalau ini orang besar, bahkan sering disebut anaknya orang nomor 1, enggak bisa. Apalagi kita nomor berapa ya? Lihat nicknya berapa nomor. Coba nicknya ada berapa nomor. Kalau ada 6 nomor, 7 nomor, berarti sudah jutaan. Kira-kira nick kita sudah nomornya berapa? Ada 7 nggak? Yang benar, hitung-hitung nicknya. Biasa ngitung nick kok. Daftar nomor nick, berapa nick ya? Tuh ada berapa tuh? 16 lagi. Jadi udah miliaran. Betul apa betul? Coba bayangkan, kalau 7 aja, 0-nya 6 di depannya sama 1, berarti 1 apa? 1 juta. Kalau 9, berarti 10 nomor itu sudah 1. Masa pada nggak ngitung duit yang di rumah? Sudah 1. Kita nomor berapa tuh? Kalau yang nomor 1 aja nggak bisa, apalagi nomor sekian mil. Ya Allah,
Tapi bagi Allah, kalau Allah kehendaki, yang nggak bisa pasti bisa. Bagaimana caranya? Deketi Allah. Allah sendiri yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Dikasih mandat kepada Rasulullah. Ikuti aku, hidupkan sunnahku. Ini kita lagi belajar itu. Ini saya kasih ilustrasi dengan supaya kita bisa berpikir, oh iya ya Allah, sakit kayak apapun bisa bagi Allah, sehat. Jatuh kayak apapun kalau Allah angkat, bisa apa tidak? Bisa. Yang di atas kayak apapun nomor satu, kalau Allah mengatakan gak bisa, gak bisa. Betul apa betul? Mau kayak apapun. Nah ini Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini jawabannya. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian kalau kalian cinta Nabi dan mengikuti Nabi. Ikuti Nabi di sini artinya apa? Kebiasaannya sunnah. Betul apa betul? Ikut sunnah Nabi. Oh, perbanyak sunnah-sunnahnya. Kalau sudah sunnah diperbaiki, logikanya orang tuh kira-kira yang wajib lebih diperbaiki apa tidak? Lebih diperbaiki. Kalau sunnah aja diperbaiki, apalagi yang wajib. Kalau rumah rusak sedikit dicat lagi. Apalagi kalau tiangnya mau roboh, kira-kira yang dicat diutamakan apa tiangnya? Tiangnya nggak masuk akal. Itulah yang wajib-wajib. Kalau kita mengerjakan yang sunnah, insya Allah yang wajib lebih kita perhatikan. Itu logikanya manusia. Betul apa betul? Itulah manusia. Kita kepada Allah disuruh oleh Allah ikuti Rasulullah. Cinta. Nah ini kita yang pelajari berapa hari, berapa minggu, sunnah. Dengan senang hati kita belajar. Oh, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ini. Yang dikerjakan oleh Rasulullah. Yang tidak diwajibkan, tapi pakai perasaan. Ingin ikuti yang kita cintai. Siapa itu? Nabi Muhammad. Di dalam sholat kita banyak. Ada yang sebelumnya sholat, dulu udah ketahuan. Yaitu adalah apa? Adzan. Sebelumnya sholat, itu sunnah di luar sholat, sebelum sholat. Kemudian apa lagi? Iqomah, qomat. Sebelumnya sholat, qomat. Terus apa lagi? Menaruh batas kalau kita sholatnya tidak ada batasannya. Kalau masjid ini tuh sudah ada batasannya. Alhamdulillah imamnya di sini, jangan di tengah-tengah. Kecuali kalau lagi udzur, ada sesuatu yang makmum, jangan jauh-jauh. Sebagai imamnya itu pembatasnya, jadi nggak perlu lagi pembatas. Yang belakangnya lagi pembatasnya adalah makmum yang pertama dan seterusnya. Makanya disuruh kita shaf awal penuhin, jangan sampai nggak ada batas. Shaf awalnya kosong, tuh shaf keduanya masya Allah. Nah makanya imam ngingetin, penuhkan shaf awal, kemudian yang kedua. Kenapa? Supaya yang kedua tuh ada batasnya di depannya, jangan melompong. Belum lagi jaraknya jauh. Di situ adalah tempat untuk diganggu oleh setan dan banyak terus. Nah, ini dianjurkan kalau kita sendirian sholat jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah maka pasang batas. Untuk apa? Supaya dua faedahnya. Orang lain tidak terganggu mau lewat dan dianya juga tidak terganggu. Nah ini nih orang Islam diajarin, hatta mau sholat diajarin, jangan ganggu orang lain supaya Anda tidak tidak terganggu. Paham apa tidak? Ini prinsip dalam Islam luar biasa, subhanallah. Ini sebelum sholat. Setelah masuk sholat banyak. Di antaranya apa? Itu adalah mengangkat tangan. Takbirnya wajib, tapi mengangkat tangannya sunnah. Kemudian baca doa iftitah, meletakkan tangan yang kanan di atas yang
Iri. Subhanallah. Ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal begini boleh, tapi tidak. Kenapa? Saya ingin mengikuti Rasulullah. Karena Allah belum berjanji siapa yang mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah. Saya punya kebutuhan banyak kepada Allah, supaya dikasih sama Allah, supaya dikabulkan oleh Allah, supaya diberi ketenangan pikiran kita oleh Allah, supaya diberi keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah. Itu udah ikutin gitu. Terus kemudian terus baca ini, baca surat dan seterusnya sampai kalau sudah waladhdallin, ini yang ketujuh ini, at-ta'min 'inda intihail Fatihah. Hatta kalau sudah Fatihah waladhdallin. Nah, kalimat amin itu bukan Fatihah dan tidak wajib. Wajibnya Fatihah sampai waladhdallin. Tapi amin ini sunnah. Nah ini sunnah ini ketika kita amin mendapat kecintaan dari Allah. Tujuannya apa? Supaya kita perhatian ketika imam lagi baca, dengerin dan renungin. Karena kita amin itu doa kan. Apa artinya amin? Istajib doa'ana. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Berarti Fatihah doa bukan? Doa. Perhatikan, kalian sedang munajat kepada Allah, sedang minta kepada Allah, kalian butuh kepada Allah. Ini perlu perhatian apa tidak? Apa minta? Pak, duit Pak. Nih, mukanya kayak gini, bapaknya lagi, oh ya, ditinggal lagi. Oh iya. Tapi Bapak dengan khusyuk, mohon maaf. Saya udah dikasih uang saku, uang sekolah, tapi ada keperluan lain. Enak apa tidak kira-kira? Kata ayahnya, nah itu Bu, insya Allah berapa perlunya? 10.000, nih 30. Enak apa tidak kira-kira? Tapi kalau, Pak, duit Pak, saya perlu ini. Oh ya, nanti ya nak. Nah, tinggal. Betul apa betul? Itu bapak dan anak yang katanya sayang. Ibu begitu juga. Kok begini? Malah untung-untung kalau dimarahin. Kurang ajar minta begitu. Emang siapa saya? Wah. Bagaimana dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ketika kita sholat, terus kita nggak khusyuk, kita nggak dengerin, kita nggak perhatikan, sampai Allah ngajarin suruh amin, amin. Padahal nggak wajib tuh. Katakan amin. Maksudnya apa? Dengerin imam, khusyuk, dan imamnya juga baca yang benar. Jangan asalan doa. Supaya diperhatikan. Amin. Kami setuju ya Allah. Mudah-mudahan kabulkan doa kami ya Allah. Bukan hanya imam. Paham apa tidak? Padahal makmum itu ya enggak, ketika imam baca jahriyah, makmum boleh kadang-kadang enggak baca, juga boleh baca. Ada ikhtilaf di ulama. Tapi kalau amin, makmum dan imam baca dua-duanya amin. Sunnahnya. Paham apa tidak? Kalau yang lainnya enggak. Tapi kalau sirri, makmum wajib baca. Tapi kalau jahri, dengerin yang imam. Bisa itu menjadi bacaannya orang yang makmum juga. Paham apa tidak? Tapi kalau amin, dua-duanya. Imamnya juga disunnahkan amin, makmumnya juga amin. Dua-duanya keras. Kalau makmum baca pun tidak boleh keras. Hanya untuk dengar diri sendiri. Imamnya baca keras, makmumnya tidak. Kalau nggak baca pun bacaan imam sebagai bacaan makmum. Kalaupun imamnya baca keras, kalau makmum mau baca, bacanya pelan. Kecuali amin, sama-sama keras. Paham apa tidak? Nggak ada imamnya suruh pelan. Enggak. Sunnahnya amin juga keras. Makmumnya keras. Cuma ada etikanya. Setelah selesai doa, jangan baru waladhdallin. Wah, ini yang salah. Harus selesai. Waladhdallin. Amin. Bahkan ada sunnah di atas sunnah. Tadi amin kan, dua-duanya udah sunnah. Ada sunnah lebih lagi. Kalau baca aminnya makmum bersamaan dengan imam dan malaikat ketika itu juga pada amin. Percaya apa tidak?
Itu dalam hadis dikatakan, malaikat amin. Kalau barengan aminnya malaikat dan aminnya kita imam dan makmum bareng, ada janji lagi, Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ini janji Rasulullah, memberi kabar luar biasa. Di atas amin lagi itu. Ucapan amin sudah bagus. Kalau bisa bareng, coba antara makmum dan imam dan aminnya malaikat. Maksudnya apa? Jangan gugup. Jangan gugup. Makanya sebagian ulama istihad. Istihadnya gimana supaya sama? Rabbighfirli, amin. Supaya jangan gugup. Waladdallin, amin. Imamnya belum amin. Paham apa tidak? Sebagian ulama istihad. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Supaya ngasih kesempatan kepada imam, karena imamnya kadang-kadang nafasnya habis. Makmum nggak baca, mulai energinya baru, kuat apa tidak? Kuat apa tidak? Ini baru waladdallin. Aminnya ini pelan, ini sudah diberitahu tadi. Kalau enggak, jangankan sudah waladdallin, kadang-kadang mesti waladdall sudah apa? Ada apa tidak? Itu biasanya paling terkenal kalau Ramadan. Betul apa betul? Kalau puasa kira-kira begitu enggak? Sama ketika acara maulid, khatibnya kepanjangan. Udah kepanjangan, maaf, kadang-kadang bikin ngantuk. Kira-kira aminnya cepat apa enggak? Belum selesai ngomong sudah amin. Apalagi konsumsi sudah keluar. Bau apa? Ini bukan nyindir. Enggak. Kayaknya di sini mau maulid ya? Iya, kapan? Iya, Ahad kapan? Ahad banyak, setahun lagi masih Ahad. Insya Allah banyak umur. Minggu depan, tanggal, bulan 2000. Jadi tinggal kurang lebih seminggu lagi. Jadi ngingetin. Enggak? Betul apa betul? Insya Allah ada nggak kebulenya? Ada. Berarti tahulah tetangga-tetangga, donatur yang mau bersedekah kesempatan. Betul apa betul? Ini mudah-mudahan Allah kasih keberkahan rezeki. Masih ada kesempatan. Nah, ini semuanya adalah apa? Mengingatkan kepada kita. Diingatkan ketika waladdallin, malaikat itu amin. Malaikat amin. Karena malaikat itu senang dengan kebaikan. Khusus dalam ketika kita sholat berjamaah, Rasulullah diberitahu oleh Allah, dan malaikat disuruh oleh Allah. Karena malaikat itu mengerjakan semua yang disuruh. Disuruh oleh Allah. Ketika ada begitu, baca amin. Malaikat tepat amin setelah imam selesai. Nah, ketika dikatakan standar, pas aminnya malaikat dan aminnya makmum dan aminnya imam, maka ada spesial lagi yang dikasih pahala oleh Allah, pahala tertib amin. Tuh, bukan aminnya aja, tertibnya bisa sama. Kata Rasulullah, Allah mengampuni dosa-dosa selama dia hidup dulu. Dari dulu, mimma taqaddama min dzambi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, man wafaqa ta'minahu wa ta'minal malaikah. Coba, ini khusus bonus daripada tadi sunnah amin aja sudah sunnah. Ya enggak? Apalagi bisa tepat. Makanya ulama tadi istihad. Kadang-kadang gugup dikit ini makmum. Yang namanya udah waladdallin ya amin. Supaya mencegah ini gimana caranya nunggu? Maka Rabbighfirli wali walidayya, amin. Doain juga untuk ibu dan ayah. Paham apa tidak? Supaya menunggu nafasnya imam, dan malaikat insya Allah akan bareng dengan imam dan bareng dengan makmum. Ada bonus tambahan lagi, yaitu adalah apa? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa-dosa yang lalu. Allah belum minta, tapi dengan doa ini aja, coba ucapan amin disesuaikan, itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Hebat apa tidak Islam? Nggak perlu bayar duit, nggak perlu ini tuh, nggak doa pun, cuma menyesuaikan
aturan yang diatur oleh Allah antara malaikat dengan hambanya. Kita baca at-ta'min 'inda intihail Fatihah. Amin ketika sudah selesai baca Fatihah. Huwa an yutba'a qauluhu ta'ala waladdallin bi kalimat amin. Ketika setelah waladdallin selesai baca amin. Wat ta'min sunnah. Nah, ini sunnah. Enggak baca gimana? Enggak apa-apa. Sah. Salatnya sah apa tidak? Sunnah. Tapi etikanya rugi apa tidak? Rugi. Ta'min sunnah likulli musallin fi kulli salatin. Setiap orang yang salat di tempat dimanapun dia mengerjakan salat. Yajharu biha fil jahriyah. Ketika lagi terang bacanya waladh keras, maka bacaan aminnya juga keras. Wa fis sirriyah sirri. Kalau sirri bacanya baca Fatihahnya seperti rakaat ketiga, rakaat keempat, maka aminnya keras apa pelan? Pelan. Terus wa yusarru biha fis sirriyah wa yajharu bihal ma'mum tab'an lil imam. Ya enggak, makmumnya keras mengikuti imam. Jadi bersama. Wa makna amin maknanya apa? Istajib ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Allah. Doa kabulkan ya Allah. Kalimat itu aja. Kabulkan. Semua dosa gugur dari mulai balik sampai kalau dia umur 70 sampai 70 tahun. Coba bayangkan. Kalimatnya itu. Tapi jangan gugup. Nanti ada hadisnya nih. Coba. Rawal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum. Nah, enggak. Kalau berkata salah satu di antara kalian wa fi riwayat inda Muslim fi sholati amin, dalam riwayat Muslim salah satunya mengatakan ketika amin pada waktu salat. Wa qalatil malaikah. Oh, ini malaikat. Kita enggak pernah lihat malaikat, tapi percaya apa tidak? Barangkali misalnya ngobrol, masa. Jadi sekalian aja enggak percaya sama malaikatnya ada apa enggak? Ya enggak? Wa qalatil malaika fis sama, di atas. Ya enggak? Amin. Malaikat juga mengatakan amin. Fa wafaqat. Wafaqat itu apa? Bersamaan. Ya enggak? Ihdahumal ukhra. Bersama yang di bawah dengan yang di langit. Maksudnya imam dan makmum bareng. Kemudian sepakat dengan aminnya malaikat, semuanya mengamini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampuni dosanya dulu sampai dia mengucapkan amin. Umurnya 70 tahun. Berarti yang diampuni dosanya berapa? 70 tahun kurangi sebelum balik. Betul atau betul? Ini dosa umurnya 80 tahun. Allah, berapa tahun diampuni semuanya. Ghufira lahu ma taqaddama. Kelihatannya sepele. Betul atau betul? Tapi luar biasa apa tidak? Pahalanya luar biasa. Ini kita belajar untuk apa? Cari yang terbaik, cari. Kita sekolah tinggi. Supaya apa sih? Supaya kalau kerja ini apa itu? Jangan dibilang Korea. Ini apa? Halo? Kayaknya bilang duit malas. Perlu tunjukin duit. Hah? Ini apa ini? Sekolah tinggi biar nanti kalau kerja gaji itu apa? Kalau mau jadi TNI masuk ke ini itu supaya menjadi bukan dari kopral lagi, jadi sersan. Betul. Kalau mau ini, subhanallah, ini kita belajar supaya dapat rahmatnya Allah yang luar biasa. Di antaranya kelihatannya sepele, amin. Aminnya jangan gugup, wafaqat dengan syarat bersamaan, tepat. Jadi yakin, malaikat amin apa tidak? Amin, kita amin, disunahkan. Imam juga amin. Tek sama ini, semua dosa yang dulu diampuni oleh Allah, gugur semuanya. Allahu Akbar. Enak apa tidak kira-kira? Dulu matanya suka
celolotan sana sini, apa? Dulu tangannya, dulu diatur. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Abu Ya Malik itu mengatakan, inilah khususiatnya umat Nabi Muhammad. Umat lain gak dikasih, kata beliau. Umat lain gak dikasih, maka kita lupa apa? Kita pantas lupa dengan Rasulullah. Ini dikasih karena apa? Umatnya Nabi Muhammad. Berkatnya Rasulullah tiap hari, ummati. Ini tidak lepas dari Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inilah kecintaannya Rasulullah. Ini di dalam bulannya Rasulullah. Terus warawal Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza ammana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diriwayatkan dengan hadis yang sahih, bahkan hadis yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan abal-abal, bukan hadis yang biasa. Ini hadis yang luar biasa. Yang merawikan adalah orang yang paling hebat dalam meriwayatkan hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena syaratnya luar biasa. Itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau berbarengan, berbarengan aminnya malaikat dan amin kita ini imam dan makmum, maka dijamin dosa-dosanya diampuni oleh, bukan lagi dosa-dosa yang terdahulu. Allah, luar biasa apa tidak? Nggak perlu pakai bayar, nggak pakai susah payah naik gunung atau gimana, enggak. Cuma ngikuti amin prosedur yang benar. Gampang banget apa tidak? Gampang banget nggak? Cuma kadang-kadang nafsu. Imamnya belum selesai dolin sudah ada apa tidak? Inilah faedahnya, rem nafsunya. Imam belum selesai, jangan amin. Tapi biasanya ada nggak yang begitu? Waladhdallin. Ini baru lin sudah. Apalagi yang dibuat waladhdallin. Ini Ramadan itu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ini kacau balau. Imamnya sudah amin belum? Baru waladhdallin. Imamnya enggak kena di sini. Tunggu sebentar. Enggak baca Rabbighfirli wali walidayya, amin boleh. Enggak baca juga apa-apa. Itu ijtihad dari ulama supaya biar pas antara makmum dengan imam. Kasih kesempatan imamnya bernafas. Setelah itu mudah-mudahan begitu juga malaikat. Pas dosa-dosa kita yang lalu digugurkan oleh Allah. Percaya apa tidak? Hadis yang sahih mesti nggak percaya. Bahkan ashahul kitab ba'dal Quran itu adalah sahihul Bukhari dan sahih Muslim. Nah, ini ya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan. Inilah untung jadi umat Nabi Muhammad. Betul loh, betul. Untung seperti orang punya duit di bank banyak. Biasanya ada prioritas apa tidak? Orang lain antri, dia ikut antri nggak? Enggak. Khusus ruangannya. Betul loh, betul. Enggak, uangnya khusus. Kalau orang prioritas itu di airport, kira-kira antri apa tidak? Apalagi super priority presiden, lewat imigrasi aja enggak. Betul loh, betul. Karena nggak tahu anak presiden begitu kan? Kayaknya kemarin ada deh. Cuma pada nggak tahu aja, karena nggak mau tahu. Padahal beritanya jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ketika naik pesawat, ada apa tidak bicara itu? Lihat imigrasi apa enggak? Oh enggak, ada pegawai imigrasi nih. Ini luar biasa, subhanallah. Nah ini luar biasa. Berarti umat Nabi Muhammad ini dimuliakan oleh
Allah. Rawal Imam Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah SAW idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Rasulullah ketika jadi imam membaca amin hatta yasma'a man yalihi minas saffil awal, sampai orang yang di saf awal itu dengar, yang belakang dengar lagi. Berarti keras apa tidak kira-kira? Keras bacaannya ketika Rasulullah baca Fatihahnya keras. Nah ini wazad Ibnu Majah fayartajju bihal masjid. Allah sampai masjidnya itu seakan-akan ada suara yang bergema. Fayartajju amin. Allah di atas juga amin. Semuanya mengharap Allah itu maha kaya, Allah maha besar. Senang apa tidak? Senang untuk kalian semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ghufira lahum ma taqaddam, karena kalian membesarkanku dan berjamaah bersama sholat. Ini diantaranya fadilahnya sholat berjamaah, bukan hanya 27. Bukan, ada lagi banyak. Makanya orang yang meninggalkan masjid rugi apa sangat rugi? Berjamaah, paling tidak berjamaah supaya ada yartaj. Disitulah Allah bangga. Disitulah kebersamaan kita dengan para malaikat. Disitulah tambah sayang lagi Allah kepada kita. Semua dosa kita belum minta, ini belum. Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma ighfirli. Allah enggak, belum. Baru amin. Kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosa kalian yang lalu. Allah. Kalau kita tahu kira-kira luar biasa apa tidak? Alhamdulillah, inilah faedahnya kita ke masjid, faedahnya kita taklim, lupa diingetin oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah ini amin jangan dianggap remeh, tapi tolong baca aminnya yang benar supaya dapat itu bonus. Bedanya cuma ngikuti aturan sama nggak ngikuti aturan. Kalau ngikuti aturan dengan sendirinya Allah muliakan, betul apa betul? Nah ini, tapi jangan aturannya dirubah-rubah seperti orang Yahudi dibenci oleh Allah. Kenapa? Dia bukan tidak mengikuti aturan, dia ngikutin. Itu Yaumus Sabt, Ashabus Sabt dalam Al-Quran dikatakan Ashabus Sabt. Ada apa enggak Quran? Ashabus Sabt dimaksud siapa? Yang Yahudi. Apa sih hari Sabtu? Dulu pernah diatur oleh Allah. Kalian kan dekat laut, dekat ini, dekat sini itu lautnya banyak. Masya Allah. Tempat-tempat nambak ikan, makan ikannya itu banyak. Subhanallah, dikasih sama Allah banyak. Kemudian Allah atur kalian boleh ngambil ikan selama 1 minggu. Cuma aku minta hari Sabtu jangan, biar untuk ibadah. Makanya ibadahnya mereka hari besarnya hari apa? Sabtu. Itu kisahnya dalam Al-Quran. Sabtu, kecuali Sabtu tinggalkan, biar khusus untuk ibadah. Ikannya kelihatan muncul lagi. Lebih banyak. Mau ngambil hari Sabtu udah diatur nggak boleh. Dia orang beriman, tapi kurang ajar. Ya, aturannya yang dirubah, undang-undangnya dirubah. Gimana caranya? Diakalin sama dia. Naro jaring hari Jumat. Jadi Sabtunya itu diakalin. Sabtunya tepat, hari Jumat taruh jaring. Diambilnya hari apa? Hari Minggu. Dibilangin nggak boleh. Saya enggak, hari Sabtu. Saya kan naruh hari Jumat. Tapi dikasih jaring. Jadi ketika sudah ini itu sudah terperangkap ikannya, diambilnya hari Ahad. Berarti ngakal-ngakalin dah ini. Ngakalin nggak ini? Hati-hati orang yang ngakal-ngakalin undang-undang. Orang Yahudi dibenci oleh Allah, tidak taat. Dia bilang dohirnya taat apa tidak? Kayaknya taat. Kami ngikutin
undang. Kan nggak boleh Sabtu, saya nggak buat Sabtu. Tapi Allah Maha tahu apa tidak? Ngakal-ngakalin. Ini Allah benci apa tidak? Sampai detik ini mereka itu licik luar biasa, padahal cerdasnya luar biasa, tapi kecerdasannya dipakai untuk kelicikan. Undang-undang diakalin. Kira-kira ada nggak yang begitu? Mbahnya siapa? Mbahnya siapa? Disayang apa dibenci? Kalau dibenci biasanya hidupnya hancur apa bahagia? Tunggu tanggal kalau nggak tahu. Ini aja. Jadi hati-hati kita kepada ibu dan ayah, hati-hati ngelicik gitu. Saya nggak begini, tapi saya ini, saya nggak ngambil ini, cuma geser. Loh, geser apa artinya ngambil? Barang pindah dari tempatnya, kadang-kadang ada nggak anak-anak gitu sama orang tuanya, hati. Saya nggak tidur tapi baca buku, cuma matanya nggak. Nakalin nggak kira-kira? Pura-pura. Mana tahu matanya nggak ini, padahal katanya ngelihatnya apa? Kelihatannya ngelihat buku, padahal ada apa tidak? Dulu di sekolahan kayak gitu kadang-kadang. Ada lagi apa enggak kira-kira? Yang ngaku mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Oh amin aja. Nah, ini hati nipu diri sendiri. Jadi seakan-akan Allah nggak melihat, itu Allah marah. Allah itu maha tahu. Makanya orang Yahudi dibenci apa disayang? Dibenci. Itu Ashabus Sabti. Sabtunya itu untuk ibadah, betul dia nggak nelayan, tapi jaringnya jalan. Seperti orang pemimpin mengatakan, saya nggak nyuruh, tapi anak buahnya ada apa tidak kira-kira? Dia bilang, sayang, nggak boleh, awas penegak hukum, jangan ini. Tetap ke sana yang berhak tangkap sana, bikin ini. Kira-kira ada nggak orang begitu? Ada apa nggak? Allah Maha tahu apa tidak? Nah, ini yang hati-hati. Allah makin paling benci kepada orang-orang yang begini. Yahudi makanya dibenci oleh Allah. Maghdub itu dibenci oleh Allah. Ghairil maghdub. Maghdub di sini adalah apa? Maghdub ghadab itu marah, yang dimarah oleh Allah, dibenci oleh Allah. Siapa itu? Orang Yahudi. Kenapa? Ngakalin, seakan-akan menganggap Allah tidak ada atau tidak tahu. Nah, Allah marah ini. Bukan lagi ini ya Allah. Kalau kayak gitu kata Allah, kapan dia mau taubat? Kalau aku saja diakalin. Ya enggak? Kata pengamat yang sudah meninggal kalau nggak salah sekarang, Bahmid apa siapa? Dulu di ELC pernah ngomong, kalau Tuhan aja ada pada dulu pernah yang Profesor Bahmid apa siapa yang Salim Bahmid. Jika di ELC pada beberapa tahun yang lalu, subhanallah mengatakan, hebat di Indonesia kalau Allah saja diakalin. Ya enggak, apalagi kalau Allah aja tidak ditakutin. Nah, enggak, siapa lagi yang mau ditakutin gitu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Mudah-mudahan belajar satu tapi mudah-mudahan kita amalkan. Yuk kita amalkan, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu diampuni dosanya oleh Allah. Mudah apa mudah? Mudah apa tidak? Mudah. Salat dengan imam, kemudian ketika amin usahakan makmum, barengi dengan imam aminnya, ucapkan, jangan gugup, jangan juga terlalu lama. Ya enggak? Kurang lebih sedikit kasih kesempatan imamnya untuk bernafas, karena imam enggak mau ini susah untuk waladhdallin amin. Susah. Waladhdallin. Sedikit berhenti baru imamnya amin. Kalau di Masjidil Haram kadang-kadang imamnya ngejar makmum. Kadang-kadang kita dengerin, kita lihat di YouTube di mana-mana ada.
Sebagian imam waladhdallin amin. Amin ngecer supaya bareng. Sebetulnya yang harusnya ngecer yang nunggu siapa? Makmum. Cuma dia kecepatan dikit gimana? Nah, ulama mengajarkan, karena ulama ahli sunnah, kalau dulu di sana bukan ahli sunnah, ngakunya ahli sunnah, jadi dia ngejar supaya bareng pada makmum. Kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, makmumnya sabar dikit, sambil disisipin doa untuk ibu dan ayah. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Kurang lebih dalam saat itu untuk menunggu imam sambil kita mendoakan ibu dan ayah kita. Luar biasa apa tidak? Dilarang? Tidak ada larangan. Dianjurkan? Tidak ada anjuran. Tapi itu mubah. Kalau baik bisa bagus apa tidak? Bagus. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Makanya alhamdulillah kita menjadi ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul mengikuti guru-guru mulia sampai kepada Rasulullah SAW. Ini kalimat amin jangan dianggap remeh. Besarnya luar biasa. Coba dosa puluhan tahun dihapus dengan sendirinya oleh Allah tanpa kita minta, tanpa kita pergi kemana-mana, dengan mengucapkan amin bersamaan kita imam dan makmum sesuai dengan atau bertepatan dengan imamnya siapa? Imannya malaikat. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita selalu. Mulailah dari diri kita, mulai maghrib insyaallah, karena zuhur dan asar nggak ada amin. Betul nggak ada amin jahriyah. Kita maghrib isya. Kalau zuhur gimana? Amin kita sendiri, mudah-mudahan bersamaan dengan aminnya para malaikat. Ya enggak, tapi yang jelas itu disuruh ketika kita amin jahri, itu yang jelasnya. Jadi jangan gugup ketika kita amin makmum, supaya imamnya bisa juga bareng dengan makmum dan insya Allah bertepatan dengan aminnya para malaikat. Malaikat itu baik apa tidak? Baik. Biasanya sabar apa tidak? Sabar. Ya enggak, nunggu biar imamnya juga bareng. Seperti orang yang baik biasanya nunggu temannya apa tidak? Nunggu apa tidak? Mau pergi, nungguin apa enggak? Nunggu apa tidak? Ibu ayah anaknya masih di kamar kecil, tungguin apa tinggal? Tunggu. Anak yang baik kira-kira nungguin ibu ayahnya apa tidak? Nunggu. Itu yang baik-baik. Malaikat kira-kira baik apa tidak? Baik, nunggu imamnya. Lah makmum ada yang baik. Apa semuanya baik? Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik itu adalah yang gugup ketika mengucapkan amin. Kalau mensaat ilmu, tunggu sebentar, kesian imamnya, barengin supaya aminnya sama, maka insya Allah sama dengan aminnya malaikat. Apa yang ada? Diampuni semua dosa-dosa kita. Kita ingat, ulama ngajarin lagi, ingat dengan ibu dan ayah kita. Pengen apa tidak? Diampuni dosanya. Masukin doa di situ. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Cuma pelan, jangan keras-keras. Paham apa tidak? Sekalian nunggu imam, kita doakan kedua orang tua kita. Luar biasa apa tidak kira-kira? Ini yang diajarkan oleh para salafunas salihun. Makanya kita terima kasih juga dengan guru-guru mulia salaf saleh, selalu mengajarkan kita untuk baik. Ini luar biasa. Jangan mencaci maki atau merendahkan atau meremehkan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita dengan acara yang lebih lagi menghidupkan, yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tanggal 29. Masih ada yang lupa rupanya. Tanggal 29. Udah pesen kebulinya belum? Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar berkah. Insya Allah. Hari apa? Tanggal 29. Hari apa? Hari Ahad. Waktunya jam berapa? Subuh. Biasanya malam. Dulu-dulu salat apa maulidnya malam. Cuma tahun ini
subuh. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. InsyaAllah berbondong-bondong mencari rahmat-Nya Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi karunia Allah Jalla Jalaluh, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik, sebaik-baik.